Sebagai guru pembimbing PKL, kita memiliki kewajiban untuk senantiasa mengontrol segala aktivitas murid yang kita bimbing di tempat PKL-nya agar kita mengetahui sejauh mana perkembangan murid yang bersangkutan. Nah, kita tentu saja tidak memungkinkan untuk mengunjungi murid setiap hari. Maka dari itu, murid harus mengirimkan laporan kegiatan hariannya secara online kepada guru pembimbing. Nah, untuk menjawab hal tersebut, kita bisa menggunakan e-learning yang kita miliki dengan harapan kedisiplinan tetap bisa kita jaga. Untuk menyiapkan semua itu, kita masuk ke akun kita masing-masing dengan klik login. Kemudian kita menuju ke course PKL yang kita miliki. Setelah itu kita pastikan terlebih dahulu murid kita sudah masuk ke course PKL-nya dengan cara klik icon gear ini. Kemudian pilih menu participants. Nah, bila muncul seperti ini, artinya murid kita sudah masuk ke course dan di sini status grupnya sudah berdasar tempat PKL-nya. Nah, apabila murid kita sudah masuk ke course PKL-nya, namun status grupnya di sini masih no group, artinya kita harus membuatkan grup atau kelompok sesuai tempat PKL-nya. Nah, caranya kita menuju ke page settings, kemudian pilih groups. Nah, di sini ada beberapa grup yang sudah diinput berdasarkan tempat PKL-nya, serta anggotanya juga sudah dikelompokkan. Nah, untuk membuat grup baru, kita bisa menambahkan grupnya dengan cara meng-create group. Kemudian kita berikan nama grupnya sesuai dengan nama tempat PKL-nya. Kita Ctrl C dan Ctrl V saja untuk meng-copy paste. Kemudian kita save change. Nah, ini berhasil membuat grup baru, sedangkan anggotanya masih 0, jadi kita selanjutnya harus menambahkan anggota dari grup yang kita miliki ini, yang kita buat tadi. Dengan cara klik add, kemudian kita search atau cari murid mana yang akan kita masukkan ke kelompok tersebut. Begitu seterusnya hingga sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, jika sudah selesai proses menambahkan anggota pada grup yang kita miliki, kemudian kita bisa menuju ke back to groups. Nah, di sini sudah terlihat kita sudah berhasil menambahkan anggota dari grup CV Mahatirta. Nah, jika kita ingin menambahkan lagi grupnya, bisa mengulangi langkah yang tadi dengan meng-create group. Kemudian kita berikan nama tempat PKL-nya. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa back to groups. Nah, ini sudah dikelompokkan semua berdasarkan tempat PKL. Kita juga bisa menambahkan atau mengelompokkan berdasarkan kelas. Dengan cara menambahkan grup baru lagi, kita bisa mengelompokkan berdasarkan kelas seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa cek kembali di menu partisipan, icon gear, kemudian partisipan. Nah, ini artinya murid-murid sudah siap dalam menggunakan kurs PKL. Nah, jika sudah, selanjutnya kita harus membuat section atau topik berdasarkan tempat PKL. Kita coba back. Nah, untuk di kurs ini sudah dibuatkan section berdasarkan tempat PKL-nya. Jadi nanti murid hanya tinggal masuk sesuai dengan tempat PKL-nya saja. Jadi nanti guru wajib merestrict sesuai dengan tempat PKL-nya. Nah, untuk membuat section, kita bisa mengaktifkan mode editing terlebih dahulu. Nah, kemudian kita menuju ke add tiles. Nah, di sini
bisa kita masukkan sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalkan kita ingin menginput lebih dari satu, bisa langsung diinput angkanya. Kita coba add. Nah, di sini ada tile yang kita sudah inputkan tadi, kemudian kita rename namanya sesuai dengan tempat PKL. Copy paste saja, kemudian enter. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Dan jika kita ingin mengurutkan nama tempat PKL berdasarkan abjad untuk memudahkan murid dalam mencari tempat PKL-nya, bisa kita lakukan dengan cara mendrag and drop. Klik kiri, tahan, kemudian kita scroll. Jika sudah seperti ini, kemudian kita bisa mengganti icon atau gambar dari section tempat PKL ini. Caranya kita klik nama tempat PKL ini, kemudian kita klik icon gear ini, klik tombol ini, kemudian kita pilih upload a new photo, choose file, kemudian kita pilih gambar yang kita inginkan yang mewakili dari tempat PKL tersebut. Nah, ini sudah terganti. Untuk mengeceknya kita bisa turn editing off. Nah, ini Mahatirtha sudah ada fotonya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengatur restrict dari section yang kita miliki ini. Misalkan di CV Mahatirtha yang boleh mengakses hanya murid yang PKL-nya di CV Mahatirtha. Caranya klik icon pensil, kemudian kita klik icon gear, restrict access, add restriction, kemudian kita pilih group. Setelah itu kita pilih grup sesuai dengan tempat PKL-nya. Kita pilih CV Mahatirtha. Save change. Nah, jika sudah, selanjutnya kita bisa membuat form presensi. Namun di sini bedanya, walaupun libur, murid harus tetap melakukan presensi dengan nantinya kita menambahkan status set libur. Nah, misalkan walaupun murid tidak ada jadwal PKL, murid tetap mengisikan presensi dengan status set libur. Caranya adalah kita mengklik add an activity or resource, kemudian kita pilih attendance. Nah, di sini kita bisa berikan nama presensi. Description-nya bisa kita atur. Grid kita biarkan, command module setting kita biarkan seperti ini, restrict access. Nah, ini yang harus kita ganti, kita isi berdasarkan grup tempat PKL-nya. Kita pilih CV Mahatirtha karena tadi di section CV Mahatirtha. Kemudian activity completion seperti biasa kita gunakan yang ini. Setelah itu kita bisa save and display. Nah, kemudian yang harus kita lakukan jika kita sudah membuat formnya, yang harus kita atur adalah status set. Status set kita atur seperti ini.
Nah, jika sudah diatur seperti ini, kita bisa menuju ke add session untuk membuat session setiap harinya. Nah, jadi di sini grup students-nya kita bisa pilih berdasarkan tempat PKL CV Matirta, kemudian pilih dari tanggal berapa kita akan membuat presensi dan waktunya bisa kita atur. Kemudian multiple session kita repeat setiap hari. Kita repeat setiap hari, setiap minggunya. Misalkan kita ingin membuat session setiap bulan atau mungkin langsung 6 bulan, silakan. Bisa diatur sedemikian rupa. Kita coba dulu yang sampai bulan Agustus. Kemudian centang di sini yes. Kemudian add. Nah, maka session presensi sudah berhasil kita buat sesuai dengan yang kita input tadi. Dari tanggal 13 Juni sampai 31 Agustus. Jadi nanti murid kita bisa melakukan presensi sesuai dengan session yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita membuat form untuk murid-murid bisa melaporkan kegiatan hariannya. Caranya kita masuk ke section yang akan kita setting. Kemudian kita bisa add an activity or resource untuk menambahkan form bagi murid-murid kita untuk melaporkan kegiatan harian PKL-nya dengan cara mengklik database ini. Kemudian kita bisa berikan nama formnya. Kemudian di bagian ini kita biarkan availability, kita biarkan rating, biarkan seperti ini, restrict. Nah, ini bisa kita atur sesuai juga dengan tempat PKL-nya. Kita pilih grup, kemudian CV Matirta. Activity completion kita pilih yang ini. Oke, kemudian save and display. Selanjutnya kita pastikan ada di menu fields. Nah, isian yang akan diisi oleh murid kita yang pertama adalah tanggal. Jadi kita pilih tanggal, date. Kemudian kita beri nama fieldnya. Kemudian add. Selanjutnya adalah deskripsi kegiatan. Kita bisa pilih text area. Kita pilih add. Kemudian yang harus kita tambahkan adalah foto. Jadi murid wajib melampirkan foto di setiap laporan kegiatan hariannya. Kita pilih picture. Kita gunakan settingan seperti ini. Kemudian maksimum size kita batasi agar tidak membebani server terlalu besar. Kita gunakan yang 5 MB saja. Kemudian kita klik add. Nah, jika sudah seperti ini, ada tanggal, deskripsi kegiatan, foto kegiatan. Jika kita ingin menambahkan hal yang lainnya yang perlu kita isi, silakan diatur, bisa ditambahkan. Tapi saya rasa cukup tanggal, deskripsi, dan foto kegiatan saja. Nah, kemudian yang harus kita atur adalah tampilan dari view list dan view single. Caranya kita menuju ke templates. Yang harus kita atur pertama adalah di list template. Kita scroll, kemudian kita klik di sini. Kemudian kita kasih spasi 2 kali, 3 kali, 2 kali atau 3 kali. Kemudian kita di bagian ini tambahkan user. Mana itu user? User. Nah, ini tujuannya agar nanti murid yang mana yang mengirimkan laporan, kita bisa otomatis di sini akan muncul user yang bersangkutan. Kemudian kita kasih enter sekali, dan kita di sini ingin memunculkan tanggal murid melaporkan kegiatannya, karena bisa saja murid melaporkan kegiatan yang kemarin baru dilaporkan hari ini. Tanggal dilaporkan, klik 2, kemudian kita pilih time edit.
Seperti itu, saya rasa cukup. Kemudian save template. Sudah, kemudian jika di list template sudah kita atur tampilannya, kita menuju ke single template. Single template kita klik di sini, kita enter. Kemudian kita bisa tambahkan users. Kemudian kita enter lagi. Kita tuliskan tanggal dilaporkan. Klik 2, tambahkan time edit. Setelah itu kita klik save template. Kemudian jika single template sudah kita buat, kemudian kita atur ke add template. Nah, ini bisa kita atur untuk lebih mempertegas, bisa kita bold. Kemudian kita save template. Dan jika sudah, kita bisa ke add entry. Nah, jadi jika murid mengakses form ini, maka yang muncul adalah seperti ini, ada tanggal kegiatan. Murid akan memilih tanggal kegiatan PKL-nya yang akan dilaporkan, kemudian deskripsi kegiatannya di sini. Dan selanjutnya ada foto kegiatan yang akan diupload oleh murid kita. Untuk menyimpannya kita bisa mengklik tombol save and view atau save and add in other untuk menyimpan dan menambahkan langsung. Misalkan kita coba tambah. Kemudian kita save and view. Nah, maka di view single akan muncul seperti ini. Jadi di sini muncul usernya, tanggal yang dilaporkan, tanggal kegiatannya, deskripsi kegiatan, dan dokumentasi foto kegiatannya. Untuk view list tampilannya seperti ini. Sebagai guru pembimbing, kita bisa memilih kelompok atau berdasarkan tempat PKL. Misalkan kita ingin melihat laporan murid yang ada di Teleng. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini tampilan dari list view-nya atau view list. Kemudian untuk tampilan dari view single-nya, maka akan tampil seperti ini, ada nomor-nomor per page-nya. Oke, demikian cara menyiapkan course PKL untuk memudahkan dalam monitoring murid yang kita bimbing secara jarak jauh, sehingga kedisiplinan murid selama kegiatan PKL dapat kita jaga. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.